Hai semuanya, Beta tuh mau cerita tentang bagaimana survive di kota Jakarta, especially Tangsel. Karena pas Beta datang dari Ambon ke Jakarta itu Beta posisinya tuh di Tangsel. Pernah sempat tinggal di pinggiran Jakarta, tapi iya pinggiran Jakarta, cuman itu masih deket lah sama Tangsel. Tangsel itu adalah sebuah kota di provinsi Banten. Jadi kuncinya untuk survive di the big city, karena sebelumnya kan beta di provinsi Maluku, dan provinsi Maluku itu waktu itu tuh sekolah di Ambon, di capital city in the Moluccan di Ambon, sekolah SMA, kuliah di situ, dan tahu kehidupan kota lah ibaratnya begitu. walaupun beda beda apa namanya, beda kota dari kota Ambon ke di sini tuh perbedaannya tuh sangat luar biasa, tapi seenggaknya pernah waktu itu sekolah di kota. Jadi pada saat udah selesai sekolah terus pindah ke sini, ke apa, ke Tangsel. Dan pada saat pindah ke sini itu tuh pertama tinggal sama keluarga biasa sambil ngelamar pas masuk lamaran kiri kanan. Sudah setelah itu dapatlah jatuh interview. Dan pada saat itu pas jatuh interview terus puji Tuhannya diterima, dan selanjutnya kerja di situ. Dan seorang anak yang dari Maluku, yang dari sekolahnya dari Maluku, pindah ke sini dan ketemu sama teman-teman yang lulusan UKSW. Itu menurut gua sih bukan suatu tantangan, karena kita orang Maluku juga ternyata bisa bersaing sama mereka. Even gua di pekerjaan, berarti kita bisa bertukar pikiran sama mereka, nyambung, karena satu kita punya pendidikan itu. Jadi sejauh gua kerja di situ diterima sama anak-anak UKSW, anak-anak Salatiga. Dan menurut gua juga I don't know sih, mungkin karena gua dulu waktu SMP tuh tinggalnya sama orang tua, dan kuliah dan SMA itu gua merantau ke Ambon. Jadi gue udah merasakan merantau itu kayak gimana, walaupun cuman beda beberapa jam doang dari kampung gue, tapi seenggaknya gue tinggal sama orang, jadi udah tahu alurnya gimana, cara survive-nya gimana. Nah pada saat gue kesini, nah itu ilmu survive yang dulu itu dipakai, karena perbedaannya kita yang udah pernah merantau sama ya mungkin anak-anak yang belum pernah merantau tuh, dimana mereka tuh selalu ngeluh. Ngeluhnya pertama soal kerjaan, kayak kok kita disuruh begini-begini terus, pokoknya ya. Even soal pekerjaan satu. Yang kedua itu soal gaji. Gua pas datang di sini gua hanya punya tujuan kerja, bukan tujuan nyari nominal gaji. Jadi itu sih yang menjadi keunggulan anak-anak rantau yang sudah bisa merantau untuk bersaing sama anak-anak kota. Unggulannya di situ. Udah sering berjalannya waktu, udah gue kerja di situ selama 2 tahun,
Ya udah gue minta resign karena gue pulang ke Ambon, karena gue mikirnya gini, kalau seandainya gue nggak ngambil resign, udah tahu kalau dari sini, dari Jakarta sini ke Ambon sana kalau naik kapal makan waktu 4 hari, itu cuma di kapal doang. Oke, berarti bolak-balik 8 hari dong, dan nggak mungkin gue di Ambon tuh cuman 1 hari 2 hari. Ya paling gue minimal banget gue di Ambon dan di kampung gue tuh 1 minggu. Nah 1 minggu tuh 7 hari, kalau gue perjalanan 8 hari berarti udah 16 hari. Nah gue mau cuti bagaimana, sedangkan cuti perusahaan tuh cuman berlaku 2 minggu, yaitu 14 hari, udah termasuk sama Sabtu sama Minggu. Itu naik kapal, apalagi kalau naik pesawat lebih ribet karena mahal. Jadi dipertimbangkan, oke gue resign aja lah, begitu. Oke, jadi janganlah malu untuk memulai sesuatu yang baru, memulai pekerjaan di luar skill kalian, karena menurut gua kita itu waktu sekolah SMA, apalagi SMA, kita hanya datang sekolah, belajar teori, ya kalau ada praktek-praktek. Kalau SMA kebanyakan teori, kalau di SMK itu praktek. Jadi kadang-kadang kita itu tuh jarang bersosialisasi sama orang, hanya bersosialisasi sama teman-teman kita di sekolah, sama guru. Terus ya syukur kalau dia ikut banyak organisasi di sekolah, itu SMA. Kalau kuliah kita hanya datang ngikutin prosedur, datang kuliah, terus kita belajar, ada tugas dari dosen, kita kerjain, setelah itu kita kita KKN, kita mengerjakan skripsi, dan itu udah selesai. Kalau kita jarang bersosialisasi, kita nggak mengikuti organisasi di kampus, nah itu sangat menyusahkan. Karena pada saat kita terjun ke dunia pekerjaan ataupun pada saat kita mencari pekerjaan, kita dituntut untuk bersosialisasi, kita dituntut untuk ngobrol sama orang, ngobrol dalam hal cara kita menyampaikan sesuatu sama orang, cara kita menanyakan informasi sama orang. Nah dari cara kita bertutur kata, dari cara kita berbahasa, semuanya itu dinilai sama orang lain. Nah makanya kita bersosialisasi itu sangat penting. Pada saat kita sekolah, diusahakan kita itu tuh mengikuti organisasi, kalau kita di kampus, kalau sekolah di sekolah, karena itu sangat membantu pada saat kita mencari pekerjaan. Dan jangan malu untuk melakukan pekerjaan di luar ekspektasi kalian. Even waiters itu pekerjaan sangat luar biasa. Intinya pekerjaan yang di luar ekspektasi kalian waktu kalian sekolah, kalian gak pernah terpikir untuk bekerja di pekerjaan itu, kalian harus lakukan. Kenapa? Kalau menurut gue sih, kita itu tuh harus berani memulai di hal yang paling bawah. Karena pada saat kita tiba-tiba kita lulus sekolah, kita langsung ditaruh di perusahaan yang sangat bagus, kita nggak punya skill, kita pasti direndahkan. Oke? Jadi kita tuh harus belajar memulai di hal yang paling kecil, di pekerjaan yang menurut di luar ekspektasi kita harus menghargai itu. Oke? Menghargai segala pekerjaan kita, job deskripsi kita harus menghargai semuanya itu, karena Tuhan juga gak pernah tutup mata dari apa yang kita lakukan. Kalau gue Kristen, Tuhan itu selalu bilang kita itu harus menghargai hal-hal yang kecil, mensyukuri hal-hal yang kecil. Karena apa? Tuhan akan memberikan yang lebih besar. Hal-hal yang kecil aja kalau kita gak menghargai, mana mungkin Tuhan akan ngasih kita hal-hal yang lebih besar.
gitu. Jadi kuncinya di situ juga kalau kalian mau survive di kota. Oke, terus yang berikut, jaga pergaulan. Oke, yang tadi gue bilang kita banyak relasi sama orang, itu juga bagus, tapi kita harus mengkontrol diri kita. Kita harus mengerem diri kita. Boleh kita mencoba, tapi jangan sampai kita terjerumus. Oke, sehingga kita udah tahu, oh oke, apa yang selama ini orang-orang yang gue lihat di TV itu mereka ngelakuin kayak gini, oh gue udah coba. Oke, cukup sekedar tahu, jangan sampai kita terbawa arus. Nah itu nggak boleh, karena kalau kita udah terbawa arus, kita goals kita yang kita udah mikirin dari dulu itu nggak bakalan terjadi. Bisa terjadi, tapi dengan cara yang berbeda atau dengan cara yang ya bertentangan sama keimanan kita, bertentangan sama kerohanian kita. Nah kayak gitu. Makanya yang paling penting dari semuanya itu, jika kalian pengen merantau di satu kota ataupun di kota yang besar, contohnya Jakarta atau di Tangsel yang sekarang gue tinggal, itu satu hal yang gue minta dari kalian adalah takut sama Tuhan. Kalau kalian umat Muslim, takut sama Allah. Kalau gue orang Kristen, takut sama Tuhan Yesus. Karena apa? Di saat kita takut sama Tuhan, contohnya kita takut sama orang tua kita, oke? Di saat kita mau melakukan satu kesalahan, contohnya kita waktu tinggal sama orang tua, kita melakukan satu kesalahan, mau melakukan satu kesalahan orang tua tidak suka, dan di saat lu takut melakukan kesalahan itu, berarti di situ ada poin plus bahwa lu takut sama orang tua lu. Itu sama dengan kita takut sama Tuhan. Kita udah tahu kalau Tuhan itu gak suka sama perbuatan yang ini, dan kita mau melakukan itu tapi kita ingat Tuhan, berarti itu poin plus bahwa kamu sudah takut sama Tuhan. Di situ poin plusnya. Jadi di saat kalian melakukan relasi sama orang, berteman sama orang, dan di saat ada yang mengajak kalian untuk melakukan hal-hal yang bertentangan sama Tuhan, dan di saat itu, pada saat itu kalian mengatakan tidak, nah di situ poin plus bahwa kalian itu sudah takut sama Tuhan. Oke? Dan itu bisa membuka jalan lebar untuk menuju masa depan kalian. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berkata tidak. Karena kalau kalian di kota besar, kalian berkata iya, oke, itu bakalan membuat kalian itu terjerumus terlalu dalam. Jadi harus berani berkata tidak. Gitu. Terus apa lagi ya? Yang kedua, yang berikutnya itu jangan harus ingat sama orang tua. Gue sih banyak melihat, mengamati, mendengar banyak yang udah sukses terus lupa sama orang tua. Nah kalau setiap anak di rantau itu, kalau kalian sudah sukses itu jangan pernah lupa sama orang tua, karena kalian bisa sampai di saat kalian sukses itu bukan berkat kekuatan kalian sendiri, bukan berkat doa kalian sendiri, tapi itu semua berkat doa dari orang tua kalian. Makanya jangan pernah even kalian udah ibaratnya kalian udah nggak punya apa-apa, tapi kalau di saat orang tua kalian minta, kalian harus berusaha aja buat ngasih. Karena apa? Di situ Tuhan juga melihat keimanan kita juga sama orang tua. Makanya di situ Tuhan itu akan menambah berlipat-lipat ganda berkat buat kalian di tanah rantau. Begitu. Oke. Yang berikut itu kita harus jaga sikap. Kita harus jaga sikap dengan orang di sekeliling kita. Oke, kalau kita sudah bekerja,
kita harus menjaga sikap dari orang-orang sekeliling kita, atasan, teman kerja. Gue sih banyak denger, nonton di nonton di berbagai sosmed, ada yang bilang teman yang toksik dan segala macam. Kalau menurut gue sih emang bener, banyak juga teman yang toksik, tapi biarlah dia toksik, kita jangan. Kita harus menjaga sikap kita supaya itu bekal buat kita untuk kedepannya. Kalau teman kalian toksik terus ujungnya kalian juga toksik, nah itu menjadi penyakit. Oke, jadi itu jaga sikap, jaga perkataan, jaga ucapan supaya kalian bisa diterima sama kalangan-kalangan di sekeliling kalian. Begitu. Mungkin itu aja sih video yang bisa gue bagikan di sore hari ini, di video kali ini. Karena menurut gue sih berbagai informasi itu sangat penting buat mungkin teman-teman yang di luar sana atau saudara-saudara di luar sana pengen merantau tapi masih bingung bagaimana melangkah, bagaimana persiapan untuk merantau di sebuah kota. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa membantu kalian supaya menjadi bekal buat kalian bisa merantau dan bisa mencapai masa depan kalian di kota yang lebih baik dan di kota baru. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video gua kali ini. Sampai ketemu lagi di video mendatang. Bye bye.